Saudara, pemerintah bagikan bansos dan BLT jelang pemilu. Bagaimana memastikan bansos tidak dipolitisasi? Kita bahas bersama editor Kontan, Sandi Baskoro. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, kedengaran Baik, suara saya Mbak? terdengar. Ada juga tenaga ahli utama KSP, Abraham Wirotomo. Pak Abraham, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Pak Sandi, Pak Asfi, selamat malam. Dan juga sejarawan Pak Selamat malam. Asfi Warman Adam. Pak Asfi, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, saya ke Mas Sandi terlebih dahulu ya. Mas Sandi, kalau kita lihat bansos dan BLT dicairkan jelang pemilu, gimana Mas Sandi ngelihat hal ini? Baik Mbak, terima kasih. Jadi menurut catatan kami, yang pertama bahwa di tahun 2024 ini, anggaran Bansos atau Perlinsos itu termasuk yang terbesar ya, bahkan sepanjang sejarah. Kalau kita cek, kita lihat bahwa di 2020 memang pemerintah menggelontorkan juga anggaran Perlinsos cukup besar. Tapi itu perlu diingat bahwa di dalam anggaran Perlinsos itu terdapat juga anggaran pemulihan ekonomi nasional. Itu pertama. Yang berikutnya adalah ini ada kecenderungan tren mengenai kenaikan anggaran Perlinsos itu mendekati menjelang pemilu ya. Ini pun terjadi sebenarnya ketika 2019. Itu juga trennya juga sama. Yang kami amati demikian. Sementara memang di zaman Presiden SBY itu pun sama, tapi memang nilainya itu lebih rendah ya. Itu kalau nggak salah di bawah 100 triliun. Nah, kalau kita amati sekarang, yang menurut kami itu ada keresahan publik di mana timing dari penyaluran anggaran bansos ini memang dirasa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu memang untuk kepentingan elektoral. Demikian, Mbak. Yang Kalau kami memang amati ya. kalau dikatakan gini, dikhawatirkan bansos yang dibagikan jelang pemilu ini kemudian dipolitisasi. Gimana menurut pengamatan Anda? Ya, selama ini kan memang Pak Jokowi secara tidak langsung atau secara tidak eksplisit menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Namun dari sisi simbol dan juga kunjungan-kunjungan kerja selama ini kan menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi ini cenderung dekat dengan salah satu paslon, katakanlah Pak Prabowo. Ditunjukkan dengan misalkan makan bakso bersama. Kemudian Pak Jokowi juga beberapa kali memberikan secara simbolis memberikan bantuan bansos beras ya. Hmm. Mestinya kan kita sadari juga, maksudnya ini juga bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Seharusnya itu bansos itu kan seperti kita ketahui memang ini anggaran negara yang dikeluarkan oleh sebenarnya adalah salah satunya adalah pembayar pajak masyarakat Indonesia. Jadi memang bukan bantuan pemerintah. Jadi memang tidak bisa diklaim itu sebagai bantuan dari pihak-pihak tertentu saja. Seperti itu sih, Mbak. Baik, Pak Abraham, kalau tadi sempat mendengar pernyataan dari Pak Zulhas sebelum kita berbincang mengenai kemudian pengarahan kurang lebih bansos itu dari siapa, harus berterima kasih ke siapa. Istana sudah pernah mendengar itu, Pak Abraham, dan apa respon Istana soal itu? Bukan ranah kami ya Mbak, mengomentari terkait dengan campaign-campaign itu bukan ranah kami. Ranah kami adalah bagaimana secara teknokratik kita mengawal program-program yang bermanfaat kepada masyarakat yang pada hal ini adalah bantuan sosial. Betul. Sesuai dengan tujuannya, yakni bagaimana kita bisa meringankan beban masyarakat, Mbak Livi. Betul. Itu Ya, tapi kemudian ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan negara oleh pemerintah, kemudian dianggap oleh menterinya ini adalah bentuk yang justru dilakukan langsung oleh presiden. Bagaimana Istana menjawab itu? Presiden bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, membagi-bagikan kartu ataupun sertifikat ataupun bantuan sosial itu kan sudah dilakukan dari tahun-tahun 2014 sampai sekarang. Jadi sejak 2014, 15 dan seterusnya itu memang gayanya Bapak Presiden. Bapak Presiden suka berinteraksi langsung dengan masyarakat, suka bertemu langsung dengan masyarakat dan itu kan gaya beliau. Yang berbeda itu kan persepsinya saja. Sekarang ini ada pengamatan-pengamatan yang berbeda. Tapi kalau gaya dan stylenya Pak Presiden itu dari dulu sama saja, Mbak. Oke, tapi kalau dikatakan gini, pembagian bansos jelang pemilu rawan ditunggangi kepentingan politik, apa respon Istana?
Oleh karena itu, perlu pentingnya dua hal. Pertama itu transparansi, kedua pengawasan. Terkait dengan transparansi, pemerintah memastikan setiap orang itu bisa mengecek atau memeriksa dirinya penerima atau bukan. Sehingga ini menghindari kesan-kesan bahwa kalau nggak milih itu, nggak milih ini, maka nggak dapat bansos itu bisa dihindari melalui transparansi. Yang kedua pengawasan, data, perencanaan, penyaluran, evaluasi terkait dengan bantuan sosial ini diawasi banyak pihak, Mbak Livi. Oke. BPK itu independen, KPK, BPKP, TNP 2K, dan diawasi juga oleh DPR. Mata yang melihat itu berlapis-lapis. Oleh karena itu, ruang-ruang terjadinya yang Mbak khawatirkan itu bisa diminimalisir, Mbak Livi. Oke, saya ke Pak Isfi. Pak Isfi, kalau dikatakan bansos kali ini dikaitkan jelang pemilu, apakah memang sudah biasa bagi-bagi bansos jelang pemilu? Ya, ini saya ya. Yes. Ya, betul. Jadi kalau soal apa namanya itu pembagian bansos itu memang sudah dari dulu ya, dan biasanya juga meningkat pada saat pemilu. Tapi yang berbeda sekarang ini adalah bahwa pada saat ini ada anak dari Presiden Jokowi yang menjadi salah satu pasangan calon presiden. Nah, itu yang membedakannya dari tahun-tahun atau pemilu yang lalu. Dan yang kedua, kita bisa melihat ini dari rangkaian pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, bahwa pertama beliau mengatakan akan cawe-cawe di dalam pemilu. Lalu yang kedua, anaknya melalui pelanggaran etika di MK itu menjadi salah satu calon wakil presiden. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Jokowi juga mengatakan pejabat negara termasuk presiden itu berhak memilih dan juga berhak melakukan kampanye. Dan rangkaian inilah yang menyebabkan orang percaya ketika ada beberapa keanehan yang tidak biasa di dalam penyaluran bansos ini menimbulkan dugaan bahwa ini dimanfaatkan untuk kampanye. Ya, tapi kemudian kan sempat dibantah Pak Jokowi ketika dikatakan politisasi bansos dan anggaran ini sudah disetujui DPR. Kalau kita bicara timing, waktu pencairan dan juga distribusi bansosnya, menurut Anda Pak Asfi gimana? Itu pun juga ya, karena rencananya kan pembagian bansos ini kan bulan September, tapi kemudian diundur bulan November, Desember, itu kan berdekatan dengan pemilu. Dan timingnya ini mencurigakan gitu. Lalu yang kedua, bahwa jumlahnya itu juga lebih besar dari yang biasanya. Dan yang berikutnya lagi, pembagian bansos ini disertai dengan apakah atribut kampanye diserang misalnya ketika Presiden Jokowi membagikan beras. Nah, itu bisa dibantah ya, tetapi sumber yang lain seperti majalah Tempo melaporkan bahwa yang ada di sana itu adalah baliho Prabowo dan Gibran gitu misalnya. Lalu yang lainnya itu adalah bahwa para menteri seperti Pak Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto misalnya itu berkampanye mengatakan bahwa bansos ini dari presiden dan harus berterima kasih kepada presiden. Dan tadi juga sudah terang kita dengar bahwa Pak Zulhas itu mengatakan kita memilih Gibran gitu. Jadi bansos ini digunakan untuk kampanye gitu. Itu menurut saya tidak bisa dibantah lagi gitu. Bagaimana Pak Abraham menjawab itu, Pak Abraham? Ya, di tengah tahun politik, ketika banyak pengamatan, banyak pandangan, menurut kami itu sah-sah saja ya. Itu bagian dari dinamika di tahun politik. Namun kami bisa pastikan ada beberapa fakta-fakta yang tadi tidak tepat. Pertama dari Pak Sandi tadi kan menyampaikan ini bansos terbesar sepanjang sejarah. Dan itu tidak tepat. Karena di tahun 2022 jumlahnya lebih besar. Tahun 2020 jumlahnya lebih besar. Sehingga tidak tepat statement bahwa ini anggaran perlindungan sosial yang terbesar sepanjang sejarah. Lalu ketika Pak Asfi menyampaikan bahwa bantuan sosial ini diundur dari September ke Februari itu juga tidak tepat. Jadi yang namanya bantuan pangan sudah bergulir dan sudah mulai disalurkan sejak bulan Maret tahun 2023.
Perencanaannya sejak tahun 2022 dibahas dengan DPR dan disetujui dengan DPR. Ya, Lalu yang tahun 2024, Mbak, itu pembahasannya sejak tahun 2023 dan juga disetujui oleh DPR di tahun 2023. Pada oke. saat itu ada hiruk pikuk dan pengamatan seperti tadi, sehingga pengamatan seperti tadi ini ya bagian saja dari dinamika saat ini sedang tahun politik, itu terkait dengan pandangan-pandangan, itu bagian dari tahun politik yang ada menurut kami, Mbak. Oke. Ini kalau tadi data yang kita tampilkan kan ada irisan yang beririsan itu hanya di 2020 dan di 2024. Kisarannya hanya sekitar, ini kita tampilkan ya, di 2020 498 triliun, 2021 468,2, 2022 tuh 460,6, 2023 443,5, dan sekarang di 496,8. Apa yang membuat nilai di 2024 ini hampir sama dengan ketika kita di pemulihan ekonomi di awal-awal COVID, Pak Abraham? Ya, pertama anggaran dari Indonesia atau APBN dari tahun ke tahun itu belanjanya itu terus meningkat, Mbak. Jadi katakan ambil contoh yang anggaran Ya, APBN tahun 2023 ke anggaran APBN 2024, total belanja kita tuh naik 7%. Karena memang pendapatan kita meningkat, negara kita semakin besar, semakin maju, maka anggaran kita semakin besar, meningkat Oke. 7%. Sedangkan anggaran perlindungan sosialnya itu naik 4%. Jadi peningkatan anggaran perlindungan sosial dengan peningkatan APBN itu masih lebih besar peningkatan APBN. Dan kenapa ada kenaikan terkait dengan perlindungan sosial? Sekali lagi, urgensi dari bantuan pangan ini adalah kaitannya dengan krisis pangan global yang terjadi di berbagai negara. Bahkan PBB menyampaikan krisis pangan global, Mbak. Dan tentu ini berdampak kepada masyarakat Indonesia juga. Itu yang menjadi fokus dan perhatian dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa membantu meringankan beban dari masyarakat, Mbak Livi. Iya, tapi kemudian ketika ada yang menyebut Pak Abraham, bansos dan BLT ini dibagikan saat indikator ekonomi Indonesia justru membaik, pengangguran dan juga inflasi rendah, itu gimana respon Istana soal itu? Betul, dari perlindungan sosial, Mbak, yang 400 triliun itu kan bukan cuma bansos, Mbak. Ada subsidi listrik, ada subsidi LPG 3 kg, ada subsidi BBM. Jadi banyak program, bukan hanya bantuan sosial yang sekarang kita sedang diskusikan. Oke. Itu ada rangkaian program dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika para pakar dari Semeru, World Bank memperkirakan bahwa angka kemiskinan Indonesia itu menjadi 2 digit, belasan persen, kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa saat ini angka kemiskinan kita 9,an%, Mbak. Itu tidak terlepas dengan adanya program-program juga dari pemerintah, Mbak Livi. Oke, Mas Andi, kalau tadi mendengar pernyataan dari Pak Abraham, memang sejauh mana sih efektivitas dari bansos dan BLT ini bisa memenuhi target pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi? Baik, jadi begini Mbak Livi, ini mungkin saya juga tanggapi terkait dengan statement Pak Abraham ya. Ini ada kaitannya, jadi seharusnya yang namanya peningkatan dana bansos itu berbanding lurus dengan mestinya dana bansos yang tingkat kemiskinan, kan Indonesia ini kan pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kita itu bergerak dalam tren menurun. Dari sebelumnya itu sekitar 10%, sekarang ini sekitar 9,3% ya di Maret 2023. Nah, seharusnya yang namanya dana bantuan sosial ini kan sebenarnya bantalan untuk masyarakat miskin juga. Kenapa? Trennya itu justru meningkat di saat tren kemiskinan Indonesia itu menurun. Jadi ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan, itu satu. Nanti kalau kita bedah lagi ke data-data penerima bansos, nah ini yang perlu ditelusuri juga, mungkin termasuk ke lembaga pengawas, bahkan mungkin sampai lembaga penegak hukum. Jangan sampai nanti justru dana bantuan sosial ini tidak tersalurkan ke masyarakat yang memang tepat. Oke. Kita prinsipnya tidak tidak menolak dengan bansos, itu bagus. Cuma emang harus tepat sasaran juga, dan tadi lagi-lagi pemerintah tidak bisa mengabaikan keresahan publik bahwa timingnya ini tidak tepat pada saat pemilu.
Jadi ini Bicara. sekedar timingnya yang tidak tepat atau jumlahnya yang kemudian semakin membuat publik jadi bertanya-tanya kenapa jumlahnya membesar, kenapa timingnya jelang pemilu begitu. Ya, kombinasi, Mbak. Tadi antara timing dengan juga tadi tren. Kita kan tadi tren kemiskinan menurun, tapi sementara dana bansos malah naik. Ini kan juga publik bertanya, ini Oke. sebenarnya yang bertambah ini apa gitu loh? Apakah ini tepat sasaran atau memang malah tidak tepat sasaran? Ini yang harus dibuktikan sama pemerintah. Nah ini Seperti itu, kemudian Mbak. juga harus diawasi bersama juga oleh masyarakat. Betul. Nah untuk kemudian menjawab bahwa ini adalah produk politisasi dari pemerintah atau bukan, bagaimana Mas Andi? Ya tentu, kita nggak bisa, kita ini kan tidak berada di ruang hampa ya Mbak ya. Ketika pemerintah selalu mengklaim bahwa memang, bahwa proses dana bansos ini pembicaraannya alokasinya memang melibatkan juga di parlemen. Tentu betul. Tapi tadi saya bilang bahwa simbol-simbol dukungan itu tidak bisa lagi berada ketika presiden menyalurkan dana bantuan sosial termasuk dana bantuan sosial beras dan lain sebagainya. Itu loh maksudnya klaim itu yang mestinya harus dipisahkan. Secara etika kan itu tidak pantas juga. Baik Pak Abraham, silakan dijawab. Ya, mengenai kenaikan anggaran, sekali lagi kami sampaikan bahwa di tahun 2023 tidak hanya Indonesia tapi seluruh bumi ini, bahkan bumi ini mencatat rekor suhu terpanas sepanjang sejarah modern manusia. Oleh karena itu ada gangguan terkait dengan produktivitas pangan yang berdampak pada kenaikan harga pangan. Jadi harga beras, Mbak Livi, itu naik dari 10 ribuan ke angka 12-13 ribu per kilogram, tergantung daerahnya di mana. Ini pemerintah berupaya melindungi mereka yang rentan. Mungkin untuk saya, untuk Mbak Livi, harga beras itu naik 1.000-2.000, itu mungkin tidak begitu bermasalah. Namun untuk kelompok-kelompok yang masih ekonomi rentan, kenaikan 1.000 dan 2.000 itu sangat memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tadi program bantuan pangan yang berupa beras, lalu bantuan langsung tunai yang sudah dimulai sejak tahun 2023 nih Mbak, secara timing Mbak. Timingnya itu bukan di 2024 Mbak, program ini sudah dimulai sejak tahun 2023. Nah, ramenya memang baru ketika di 2024, tapi kalau programnya sendiri sudah mulai dari tahun 2023 Mbak. Baik. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo, terima kasih juga Pak Asfi Warman, terima kasih juga Mas Andi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.